يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واضربوا يمنى المثاني فهدى العيون غرت واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك
واهدنا نهج سبيلي كي فيه نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد في جواري خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سر الباب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat rahimahullah yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para pimpinan Majelis Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam, di antaranya adalah Bapak Fauzi Bowo dan juga Ustaz Syarifuddin dan guru-guru kita yang hadir pada hari ini, Kiai Haji Saleh Rahmani, Kiai Haji Nusairi Nafis, ya, dan hadir bersama kita para habaib, Habib Sehan, dan juga hadir tokoh kita Bapak Haji Maruli Matali, dan juga para alim ulama lainnya, para ketua-ketua masjid dan juga musholah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ngajian Majelis Al-Bahsi wa Tahqiq yang ke-577 ini sudah begitu banyak, 577. Alhamdulillah, berkesempatan di Masjid At-Taqwa Tela Mampang, dan tentunya dengan pengajian ini pertama kita bersyukur karena memang sudah tawakuf cukup lama, 2 tahun lebih, dan hari ini yang kedua di Masjid At-Taqwa. Dan kita juga patut bersyukur karena pengajian subuh keliling juga mulai marak di Jakarta Selatan terutama, dan baik di tingkat kecamatan, ya, di Mampang Perapatan, di Cilandak, di Jagakarsa, dan tentunya Majelis Tahqiq Assalam ini adalah juga merupakan pelopornya, ya, karena sudah begitu lama. Dan tentunya kita berharap, apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, kita berharap, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga pengajian subuh keliling dan lain-lainnya ini dapat terus berjalan dan terus dapat dihadiri oleh para alim ulama dan kaum muslimin, khususnya di Jakarta Selatan dan
DKI Jakarta. Dan kita doakan juga untuk para alim ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada ilmunya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami dari Masjid At-Taqwa pertama mengucapkan ribuan terima kasih dengan pelaksanaan pengajian Al-Bahts wa Tahqiq di Masjid At-Taqwa ini, karena memang selalu di Masjid At-Taqwa ini yang kedua biasanya yang kedua, ya, setelah yang pertama yang kedua, dan ini selalu di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, dan ini juga sudah berlangsung begitu lama, ya, jadi semenjak awal jadi Masjid At-Taqwa ini ya, selalu mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ini juga sebagai untuk silaturahim dengan seluruh alim ulama dan juga kaum muslimin. Tentunya juga ini kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya dari guru-guru kita, dan semoga juga ini terus bisa berlanjut terus, dan juga pengajian-pengajian subuh klinik lainnya ini juga dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam pelaksanaan pengajian pada hari ini terdapat kekurangan atau khilaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dalam pengajian ini. Dan juga kita berdoa, tadi juga ada titipan dari Kiai Salman Yahya agar kita baca suratul Fatihah, kita berdoa agar negeri kita ini aman, dan kemudian juga ya di suasana pemilu ini ya tidak terjadi sesuatu, dan kita doakan juga ya untuk presiden yang akan datang pilihan umat Islam ini juga dapat ya terlaksana dengan baik, dan terpilih pemimpin yang baik dan membawa Indonesia ini menjadi yang lebih baik lagi. Didirganiyah wa bikun salihah ila hadratin Nabi Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belajar sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natana Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati anna Allah yursilu misla thawaba qiraatina ila arwah abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat, nakhussu khususan ila arwah al muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid, wa nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina, wa bil khusus syekhuna Dr. Kiai Haji Nahrawi Abdus Salam wa usulihi wa furu'ihi anna Allah ta'ala taghashana taghashahum birrahmati wal maghfirah kama naqra'uha biniyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi
وييسر جميع أمورنا. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidah, para bapak-bapak kita, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid At-Taqwa dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Bahthi wa Tahqiq. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Sabtu pagi yang berkah ini, tanggal 14 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Sebelum kita beranjak dari tempat di mana kita melaksanakan salat subuh, sambil menunggu terbitnya matahari, kita iktikaf sambil mengaji. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mulai lagi mengkaji ulang bacaan kitab kita yang dulu pernah, udah 577, sudah hampir selesai. Namun menurut pendapat saya kita tidak mengkaji ulang secara rinci, hanya hal-hal yang perlu saja kita ketahui. Nah, agar supaya jamaah bisa mengikuti pengajian, sengaja saya fotokopiin yang mau dibaca aja, yaitu halaman 199. Hanya 3 helai saja insyaallah. Nanti akan kita lanjutkan judul yang lain. Guru kita Asy-Syaikh Dr. Nahrawi Abdus Salam dalam risalahnya, risalah ilmiah disertasi doktor saat beliau belajar di Mesir, ini di halaman 199 ada judul atau pasal Maslakul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi iqamati madhabihi. Maslak, jalan-jalan, tempat jalan. Maslak ini majelas, kesimakan. Maksudnya metode dasar yang diambil oleh Imam Syafi'i fi iqamati madhabihi untuk menguatkan mazhabnya. Nah, dari judul yang nanti akan diuraikan dapat kita ketahui keistimewaan yang ada pada mazhab pendapat Imam Syafi'i ketimbang daripada mazhab-mazhab yang lain. Nah, kenapa ulama-ulama kita khususnya di Indonesia dan Asia memilih mazhab Syafi'i? Tentu ada alasan-alasan tertentu. Ada keistimewaan yang terdapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, oleh karena kita nggak pernah belajar sejarah Imam Syafi'i, kita hanya ikut-ikutan. Mazhab ente siapa? Imam Syafi'i. Tahu nggak keistimewaan mazhab Imam Syafi'i? Nggak tahu, cuman saya ngikut doang. Nah, mudah-mudahan berkat kita ngaji pagi hari ini, keistimewaan itu kita tahu, sehingga kenapa ulama-ulama kita lebih memilih mazhab Syafi'i ketimbang daripada mazhab yang lain.
Syekh Dr. Nahrawi mengatakan alimna annal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu qad alama yulimu muliman. Alimna, kita sudah tahu. Kenapa kita sudah tahu? Karena langsung kita baca di halaman 199. Tentu yang kita udah tahu dari pembahasan sebelum ini bahwa Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu qad alama artinya ya ta'ammaqa, telah mendalami, telah menelusuri bitoriqaini sabiqaini, dengan dua aliran as-sabiqaini yang pernah dulu diterangkan. Ada aliran ashabul hadis, ada ashabul ra'yi. Kalau ashabul hadis terlalu ketat, ada ashabul ra'yi terlalu mempermudah. Nah Imam Syafi'i nanti memilih jalan tengah. Jadi tidak mengikuti ashabul hadis yang terlalu ketat, demikian juga tidak mengikuti ashabul ra'yi yang terlalu mudah. Nah, ba'dal bahsi wal muwazanah, setelah Al-Imam Syafi'i mendalami, al-bahsi artinya membahas, mempelajari, mendalami, wal muwazanah, nah, dan mengadakan studi banding lah antara dua aliran. Maka beliau Imam Syafi'i berpendapat annahu la da'iya ilal ifrat awit tafrid. Artinya tidaklah perlu kita ifrat dan tafrid. Nah, ifrat dan tafrid terlalu berlebihan. Ifrat ya terlalu terlalu sulit, wa tafrid terlalu mudah. Ya, karena yang bagus itu adalah jalan tengah, ya. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang di tengah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, inilah yang diambil oleh Imam Syafi'i. Fa khairul umuri awsatuha. Nah, ini diambil dari hadis Nabi, khairul umur awsatuha, yang paling bagus yang di tengah. Jadi enggak terlalu banyak, enggak terlalu dikit. Nah, kan dalam kehidupan realita kehidupan kita pun yang paling bagus yang tengah. Kalau ente ada makanan sayur terlalu banyak garamnya, keasinan. Kalau nggak pakai garam sekali, nah itu yang enak yang mana? Yang sedang. Nah, itu contoh. Wa khairul umur awsatuha wa ala hadzal asas, nah atas dasar inilah ittakhadha al-Imam Syafi'i li madhhabihi. Ittakhadha li madhhabihi al-mawaqif at-taliyata. Nah, atas dasar ini Imam Syafi'i ya mendasari mazhabnya. Mawaqif taliyah, nah inilah beberapa poin-poin yang mendasari mazhab Imam Syafi'i, yang kesimpulannya itu tadi adalah mazhab pertengahan. Ada 5 poin. Yang pertama, yuwafiqul iraqiyin ala mabda'il amal bil qiyas. Yang pertama, mazhab Syafi'i didasari atas mabda' al amal bil qiyas. Yuwafiqul iraqiyin. Kan Imam Syafi'i dulu sebelum pindah ke negeri Mesir, walaupun lahirnya di Palestina, nah beliau ya tinggalnya di mana nih? Di Irak, di Baghdad. Nah, itulah pendapat beliau yang katakan qaul qadim. Nah, ketika beliau berada di Irak, di Baghdad, banyak ulama-ulama. Kenapa? Karena Baghdad pada waktu itu menjadi ibu kota. Jadi pusat ilmu pengetahuan, banyak ulama di sana. Beliau menyepakati pendapat ulama-ulama ahlul Irak ala mabda'il amal bil qiyas. Ya, karena orang sana ulama-ulama di Baghdad itu ya itu
menjadikan kias sebagai salah satu sumber dalil. Karena dalil kita ada 4 nih sumbernya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma dan kias. Nah, tentu kias yang diambil oleh Imam Syafi'i mengikuti orang-orang ulama yang ada di Irak sana, ya. Nah, itu tidak secara mutlak, tetapi ada syarat. Nah, apa itu kias? Di sini dikatakan, ya, ilhaqu amrin ghairi mansusin ala hukmihi bi amrin akhara mansusin ala hukmihi. Nah, ini arti daripada kias. Ilhaqu amrin, ya, kalau dalam usul fikih dikatakan di sana adalah hamlu par'in gitu. Hamlu par'in ala aslin. Nah, jadi kias itu adalah hamlu membawa, maksudnya membawa, menyamakan, ya, far'in, ya, cabang, maksudnya ya sesuatu yang belum ada hukumnya disamakan hukumnya dengan hukum yang sudah ada, ya, hukum yang sudah ada di dalilnya di Quran dan hadis disamakan. Nah, tentu ada syarat, ya, harus ada rukun-rukun. Di antaranya adalah li'illatin mustarakatin bainahuma, karena ada alasan yang sama antara perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang memang sudah ada hukumnya. Contoh seperti kal hukmi bitahrimi narkoba. Seperti apa hukumnya orang mengkonsumsi narkoba? Ya, kan belum ada hukumnya itu. Yang ada di Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, perlu diketahui ketika Quran menyebut al-khamru itu pun khusus, bukan hanya sekedar minuman yang memabukkan, minuman dari peresan korma. Kalau kita bilang jus, jadi jus korma itu bisa jadikan khamr. Al-khamri, apa namanya, al-ainab, apa al-ainab ini? Nah, jus anggur. Nah, itu bisa jadikan khamr. Nah, itu khamr. Jadi seandainya dibuat itu khamr atau minuman yang mabuk selain itu nggak dikatakan khamr, itu namanya nabis. Nah, sekarang ini bukan lagi nabis tetapi narkoba. Bahkan itu kan namanya minuman. Kalau sekarang kan bukan minuman. Ada yang diisep, ada yang disuntik. Nah, jadi menyamakan hukum narkoba dengan hukum minum mengkonsumsi khamr. Li'illatin, kena alasan yang sama antara keduanya. Oleh karena itu harus dibahas apa alasannya khamr itu diharamkan. Ilat namanya. Oh, alasannya kena memabukkan. Nah, kemudian kita harus lihat pada narkoba, apakah memabukkan gitu. Oh, ternyata bukan hanya mabuk. Ya, orang minum khamr kan paling mabuk apanya? Akalnya. Wah, kalau orang narkoba lebih daripada bahayanya apa? Ya, lebih daripada bahaya khamr. Ya, itu. Paling-paling kalau orang minum khamr, ya, mabuk sebentar, nanti dia akan sadar kembali. Tetapi kalau narkoba sadarnya harus dibawa ke lido, belum tentu itu. Diapain itu? Masya Allah, bisa-bisa bukan hanya rumahnya dijual, bininya pun dijual. Kenapa? Karena minum narkoba. Nah, itu li'ilat. Nah, itulah kias. Baik. Warra'yu bihadzal halah hamlun 'alan nasi wa laisa bid'an. Nah, ar-ra'yu bihadzal halah, ar-ra'yu al-qiyas. Jadi apabila kita mengiaskan perkara yang belum ada hukumnya dikiaskan dengan yang sudah ada, itu bukannya ra'yun itu sebetulnya, ya. Tuh, hamlun 'alan nasi, bukannya ra'yun hanya semata-mata buah pikiran. Karena adanya ilat tadi menunjukkan bahwa mengembalikan perkara yang belum ada hukumnya kita kembalikan kepada Quran atau hadis sebetulnya, bukan semata-mata apa? Qiyas, ya. Itu hamlun 'alan nas. Itu membawa hukum narkoba atas nas tuh yang udah ada di Al-Qur'an al-khamr.
laisa bid'an fi syar'i, bukan sesuatu yang baru. Bukan bid'ah, maksudnya bid'ah bukan bid'ah itu. Bid'an itu sesuatu yang baru, mengada-ada di dalam hukum syariat. Ya bukan mengada-ada di sini, memang udah ada hukumnya gitu. Ya, karena yang lain hanya namanya saja. Baik, nah itulah yang pertama ya, yang mendasari mazhab Imam Syafi'i yang tadi dikatakan mengambil jalan tengah. Yang kedua, kalau yang tadi yuwafiqul iraqiyin, yang kedua la yuwafiqul iraqiyin. Ada lagi masalah yang mendasari mazhab Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i tidak menyepakati pendapat ulama yang ada di Irak yang berpendapat atau menjadikan al-istihsan. Wah, ini istihsan ini salah satu al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ada yang nerima sebagai sumber hukum, ada yang enggak nerima. Kalau yang disepakati cuma 3 itu, apa itu? Quran, hadis, ijma dan qiyas. Adapun yang lain-lain seperti di sini nih al-istihsan, apakah boleh menjadi sumber hukum? Menurut Iraqiyun boleh. Apa itu al-istihsan ya? Nah, al-istihsan yang menurut orang banyak yang menurut orang banyak bagus, ya bagus. Loh, gini. Nah, apakah ini bisa dijadikan sumber hukum? Ya tentu yang menurut orang banyak bagus itu selama tidak menyalahi dalil dari Quran dan hadis. Kalau yang menyalahi walaupun menurut orang banyak bagus ya tidak dikatakan bagus. Nah, ini Imam Syafi'i tidak menjadikan istihsan ya sebagai sumber hukum. Nah, sementara orang Irak, ulama Irak menjadikan. Kenapa alasannya istihsan ini tidak diambil oleh Imam Syafi'i? Libu'dihi an markazid dau'i tasri'i, karena jauh dari markazid dau', sumber cahaya syariat Islam yang sumbernya tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua alasannya wayakhsha, al-Imam Syafi'i khawatir, takut ala sabihi, kalau memang kita jadikan istihsan sebagai sumber hukum nanti dikhawatirkan al-gharq ya. Apa itu? Tenggelam. Maksudnya tenggelam berlebihan. Oh, ini bagus, ini bagus, ini bagus, berarti ini boleh, ini boleh, ini boleh. Fala da'iya idzan li hadzal ifrat. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i tidak perlu kita terlalu nih, ifrat itu terlalu memudahkan ya, sehingga kita anggap ini boleh. Lidzalika qol, kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'ah. Ya, orang yang menganggap sesuatu itu baik maka boleh gitu. Maka dia itu telah membuat-buat hukum gitu, membuat-buat hukum yang tidak dibuat oleh Allah dan Rasul. Nah, itulah alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, kalau yang tadi la yuwafiqu, ini juga la yuwafiqu juga nih. Ya, Imam Syafi'i ketika di Irak tidak sependapat dengan orang Irak mengenai ala tasyaddudihimul mupriti. Nah, orang Irak tuh ada ahlul hadis, tadi kan ahlul ra'yi yang terlalu banyak dasari atas akal ya. Nah, kalau ahlul hadis ya tidak banyak mengambil akal tapi nas, hadis. Nah, ini yang ketiga ini Imam Syafi'i tidak sepakat, tidak setuju dengan orang ulama yang terlalu gitu. Terlalu tasyaddud, terlalu sulit untuk menerima hadis ya. Tapi di sini sulitnya mufrid, yang keterlaluan. Ada ifrat, ada tafrid. Ya, kalau kita tasyaddud yang normal emang disuruh kan, kita harus tahu hadis ini sahih atau tidak. Syaratnya hadis sahih ini itu yang memang tidak boleh tidak. Tapi ini keterlaluan. Ya, sehingga ya banyak sekali hadis-hadis sahih menurut mereka ini nggak bisa diterima. Ini tasyaddud. Li'anal hadis, kenapa kita jangan terlalu keras ya menerima hadis, sehingga sedikit sekali hadis yang bisa diterima. Li'anal hadis min ahami masari tasri, karena hadis ini adalah ya
sumber kedua dari hukum. Kita nggak akan bisa memahami Al-Quran tanpa adanya hadis. Kalau kita pakai hadis yang sulit nanti ada ayat Quran yang tidak bisa. Ya, karena Quran ini tafsir itu kan ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil asar, maksur. Nah ini pakai hadis. Contoh, kita nggak akan bisa mengamalin Quran kalau nggak ada hadis. Allah hanya berfirman, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, ketika ente mau sholat, oh dasarnya aqimus shalah, bisa ente sholat? Nggak ada. Takbiratul ihram nggak ada. Ya. Habis takbiratul ihram, Fatihah nggak ada, aqimus shalah. Nah, taunya kita sholat seperti itu karena yang nerangin siapa itu? Hadis, ya. Allah hanya mengatakan kutiba alaikumusiyam, gitu doang. Nah, bagaimana cara puasa? Ya. Ya. Nah, itu dari hadis Nabi. Nah, hadis ini kan ada 3. Ada hadis dengan ucapan, ada hadis perbuatan, ada hadis ya pengakuan. Ya, arti pengakuan Nabi tidak menyalahi, itu berarti boleh. Baik. Payakpi, nah menurut Imam Syafi'i hadis itu nggak perlu terlalu sulit menyaratkan hadis sahih. Cukup apa? Payakpi li qabulihi ayakuna muttasilan sahihal isnad. Cukup hadis sahih udah. Ya. Nah, kalau orang belajar mustalah hadis tahu ya, syarat-syarat hadis sahih hanya 5 ya. Ada syarat yang berkenaan dengan sanad 3 dan ada syarat yang berkenaan dengan matan yaitu 2. Itu cukup dikatakan hadis sahih. Nah, yaqulul Ustaz Ahmad Amin. Ini Ustaz Ahmad Amin orang Mesir ini. Walaupun sebagian pendapatnya ini ya agak sedikit menyimpang, namun dalam masalah ini jadi enggak semuanya ini ya. Enggak semuanya kita tolak pendapat. Nah, nih kalau ini pendapat yang benar nih. Innahu kata Ahmad Amin, Imam Syafi'i waqafa fil qiyas tuh. Mauqifan wasatan. Ya, dia ambil walaupun ngambil qiyas itu yang dijadikan dasar oleh ahlul Iraq dengan apa? Mauqifan wasat, jalan tengah. Artinya apa? Lam yatashaddad fihi tasyadduda Malikin. Tuh, kalau Imam Malik terlalu tasyadud. Ya. Terlalu sulit, terlalu keras. Dan walam yatawassa fihi tawassu Abi Hanifah. Nah, kalau kita mau yang tadi dikatakan ada yang pendapatnya keras, ada yang agak lembekan gitu. Siapa itu? Imam Malik gitu. Imam Malik itu terlalu keras. Ya, kalau imam yang terlalu mudah siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah itu gurunya sendiri. Imam Syafi'i itu belajar sama apa? Imam Malik belajar sama Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar sama Malik. Jadi antara Abu Hanifah, Malik, Syafi'i itu sama-sama. Jadi yang pertama kali Abu Hanifah, ya. Kemudian barulah Imam Malik belajar sama Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Jadi nggak mesti harus anak murid gitu ngikutin siapa? Gurunya. Ya. Kalau dipinter gitu. Kalau pintar maksudnya. Saya contohin ada ilmu nahu nih, contohin. Kan orang tahu kalau ilmu nahu gurunya bapaknya ilmu nahu itu Sibawai. Siapa? Sibawai. Sehingga dia ngarang kitab nahu namanya Alkitab, bukannya Alkitab Perjanjian Lama Baru, bukan kitab Zalikal Kitab Al-Qur'an, tapi kitab nahu. Ini Sibawai jagonya nahu, bapaknya ilmu nahu, belajarnya dengan Syekh Ahmad Al-Farahidi, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ngaji nahu. Ya, ketika Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi nerangin tentang Asmaul Ma'arif, nama-nama isim ma'rifat. Kan isim ma'rifat itu ada maratibnya. Yang paling ma'rifat semua orang pada kenal. Paling atas. Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, yang kelima. Menurut guru beliau Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, a'raful ma'arif lafzul jalalah. Nah, ini semua disepakati. Ketika kita menyebut Allah, semuanya orang pada tahu siapa itu. Siapa itu Allah?
Allah Tuhan kita semua. Orang bodoh juga tahu kalau Allah itu siapa. Itu namanya Araful. Nah, yang kedua ini menurut beliau Khalil bin Ahmad, yang kedua setelahnya lafzul jalal, asma'ud domair, isim-isim domir. Apa isim domir itu? Dari dulu kita udah apa waktu di ibtidaiyah. Ya, ana nahnu, anta antuma antum, anti antuma antunna, huwa huma hum, hiya huma hunna. Ada 12 ya. Ini asma'ud domair tingkatan nomor 2 yang dikenal. Nah, beda pendapat anak muridnya Sibawayh. Kalau Sibawayh mengatakan yang kedua bukan asma'ud dhamir, alam, nama orang, nama gunung itu lebih dikenal daripada dhamir. Itu berarti kan anak murid beda pendapat dengan siapa nih? Guru. Namun adabnya orang dulu ketika beda pendapat sama guru nggak berani nunjuk tangan. Ustaz, pendapat saya nggak berani, nggak adab itu. Walaupun pendapatnya lain, Sibawayh nggak berani, diam aja. Walaupun beda pendapat. Nah, bagaimana cara menyampaikan pendapat kepada gurunya dengan adab? Sibawayh pergi pada suatu malam mengunjungi ke rumah Khalil bin Ahmad malam. Habis maghrib, habis isya, ketuk pintu, tok. Nah kan kalau orang mau ke rumah orang minta ketuk dulu, kalau orang ada di rumah baru assalamualaikum. Tok pintu dari dalam. Al Khalil bin Ahmad nanya, ini suaranya disengaja, suaranya diapain? Disamarin sehingga Khalil nggak tahu kalau itu siapa. Sibawayh kan bisa nyamarin suara. Man fil bab, siapa di pintu? Oh, kata Sibawayh, ana gitu. Nah kan dia nggak kenalin siapa itu. Tanya lagi, man ana 3 kali, ya nggak kekenalan karena disamarin. Akhirnya nggak dibukain pintu. Ya, bukan. Ini adabnya. Kalau kita ngetuk pintu orang 3 kali minta izin nggak dibukain, kita harus apa? Ulang. Nah, Imam Khalil ini penasaran. Siapa tuh? Dia ngintip dari lubang kunci. Oh, ternyata siapa? Sibawayh. Nah, dari situlah Khalil tahu ya. Kalau yang makrifat bukannya dhamir, alam, nama. Tahu ini? Man anta? Sibawayh. Oh, tahu, kenal. Sibawayh kenal kan? Langsung. Nah, man ana. Oh, berarti lebih a'rab isim alam daripada apa? Makrifat. Itulah cara adab ya, mengutarakan pendapat murid yang berbeda dengan siapa? Dengan guru. Nah, ceritanya panjang lebar. Saya dapat cerita dari guru saya waktu saya ngaji nahu di Masjidil Haram ini. Imam Khalil itu jadi buah pikiran. Ya. Nahu saya bisa dikalahin anak murid. Akhirnya Imam Khalil pergi haji di Multazam. Masya Allah, ini Multazam salah satu tempat yang mustajab. Beliau minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang tidak diketahui oleh siapa? Sibawayh. Tuh mintanya di Multazam, mintanya dengan sungguh-sungguh ikhlas. Allah terima. Sepulang dari haji, beliau pulang ke Irak lagi nih. Ya, kalau orang dari Mekah ke Irak waktu zaman dulu ngelewatin kota Taif. Nah, karena di timur adanya. Nah, di Taif itu Imam Khalil bin Ahmad mendengar ada suara perempuan-perempuan yang sedang apa itu? Nah, jadi ada gabah mau dikupas itunya. Ya, supaya jadi beras. Kan dulu pakai apa itu ada? Orang dulu ada lesung, ada apa? Orang perempuan gitu. Itu supaya jangan capek itu ada itunya, ada iramnya. Kan numbuknya bukan sendiri. Ya. Ting tung. Nah, dari sini Al Khalil dapat inspirasi bikin ilmu arud. Bikin ilmu yang belum diketahui oleh siapa? Sibawayh. Jadi ilmu arud itu adalah yang mendasarkan letak ilmu arud ada 16 bahar. Nah, itulah tadi kita ke sana gara-gara apa nih? Gara-gara Imam Malik Imam Syafi'i beda dengan
gurunya Imam Malik itu terlalu tasyadud, sementara gurunya terlalu apa nih? Abu Hanifah terlalu mudah. Nah, langsung kita di halaman 200 ya. Ya. Baik. Alinea kedua, wa huwa ala hadzal asas qad angkarul istihsan. Nah, atas dasar inilah tuh tadi Imam Syafi'i tidak menjadikan kaidah istihsan itu menjadi sumber hukum ya. Baik, nah kemudian yang keempat langsung saja ya. Ini al-istihsan perlu kita ketahui ini sedikit tentang istihsan. Tadi kita katakan yang dikatakan. Nah, karena ada hadis mastahsanahu ya. Mastahsanahul muslimun. Nah, itu ada, padahal ini diperdebatkan apa itu hadis atau bukan. Yang baik menurut kebanyakan itu ya. Tapi syaratnya kalau memang tidak bertentangan dengan syariat. Mana contohnya ya? Yang baik ya menurut orang banyak tapi nggak bertentangan, itu yang diambil. Tapi kalau yang baik menurut masyarakat tetapi bertentangan ya. Contoh ya, seperti umpamanya ya, kan menurut pandangan orang warisan laki-laki sama perempuan semuanya sama aja gitu ya. Warisan tuh kan laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Menurut orang banyak ya harusnya sama dong, apalagi perempuan kan makhluk yang lemah, kok kenapa bagiannya dikitan. Nah, apakah ini termasuk istihsan yang dibenarkan? Yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, ini enggak termasuk istihsan yang diperdebatkan di kalangan ulama. Ada contohnya yang dianggap baik tapi ya bertentangan, bunuh diri. Bukan bunuh diri nih. Ada orang sakit ya, ada orang sakit ya, koma atau apa gitu, udah nggak mati-mati, apa boleh disuntik mati gitu? Suntik mati ya. Nah, menurut istihsan apa? Lebih baik dia apa? Disuntik mati aja daripada dia terus-terusan. Nah, tetapi ini bertentangan dengan Al-Quran yang melarang wala taqtulu anfusakum. Nah, ini nggak dikatakan istihsan yang diperdebatkan. Baik, kemudian yang keempat, dasarnya Imam Syafi'i la yuwafiqu ahlal hadis. Tidak menyepakati ahlul hadis. Siapa itu tadi? Al-Imam Malik, gurunya yang terlalu sulit menerima hadis. Ya, bidaratul kitab wala yaljauna ilal qiyas illa inda darurah. Demikian juga tadi. Jadi hadis yang diambil oleh Imam Syafi'i pertengahan, enggak terlalu sulit, enggak terlalu mudah. Demikian juga qiyas yang diambil dari Abu Hanifah tidak semata-mata qiyas tapi harus ada persyaratan. Itu namanya jalan tengah. Ya. Nah, illa inda darurah. Kalau memang qiyas ada nas enggak perlu qiyas. Ya, qiyas yang diambil kalau memang enggak ada nas. Ya. Tarkuhum ahyanan hadisan sahihan liqauli wahidin minas sahaba awit tabi'in. Ya. Tarkuhum ahyanan hadisan sahihan. Nah, ini yang dikatakan tidak sependapat dengan gurunya Imam Malik. Ya, kalau Imam Malik nanti akan menjadi ada lagi sumber hukumnya Imam Malik kalau sahabat walaupun ada hadis namun bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat yang diambil Ahlul Madinah gitu, yang diambil oleh Imam Malik Ahlul Madinah walaupun itu hadis sahih. Nah, itu enggak disetujui oleh Imam Syafi'i. Nah, ada yang dikatakan al-masalihul mursalah, ini hampir mau sama dengan al-istihsan. Nah, itu enggak diambil oleh Imam Syafi'i. Baik. Nah, kemudian ya, yang 201 yang terakhir, atas dasar apa Imam Syafi'i ini la yuwafiqu ahlal hadis ala mabda'il amal. Nah, ini yang tadi bi qaulis sahabi. Kalau Imam Malik ini apabila ada amalan Ahlul Madinah, karena Imam Malik ini sangat menghormat, sangat memuliakan sahabat yang ada
di Madinah. Apapun yang dilakukan oleh sahabat yang ada di Madinah dijadikan sumber hukum oleh Imam Malik. Ini tidak disepakati oleh Imam Syafi'i, ya. Yaqulu al Ustaz Ahmad Amin pakaro. Nah, pakaro fa'ilnya Imam Syafi'i fil hadis. Nah, ini coba kita lihat di sini bagaimana Imam Syafi'i ngambil hadis jadikan sumber hukum. Wara'a nafsahu amama jama'atin. Nah, dia sebelum mengambil hadis dia lihat ya ulama yang ada di sekitarnya. Ada yang mengingkari hadis itu, nggak mau nerima. Ya. Ada yang mau nerima, tapi harus ada syarat. Ya. Ada yang menerima begitu saja. Nah bagaimana beliau menyikapi? Ya. Fawadha'a lahu khuttatan. Nah, maka Imam Syafi'i bikin ya, metode untuk menerima suatu hadis. Nah, begini kesimpulannya. Fawadha'a lahu khuttatan khulasatuha. Nah, ini nih. Ya, jadi tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Apa itu? Ya, kata Imam Syafi'i, idza haddasa siqatun an siqatin. Nah, ini yang dikatakan memenuhi persyaratan hadis. So, kalau memang rawinya siqah dari siqah, ini perlu diketahui kenapa hadis ini harus dibahas rawi. Karena pada saat adanya Nabi Muhammad SAW melarang sahabat mencatat. Tidak boleh sahabat mencatat hadis. Yang disuruh catat Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kalau hadis dicatat nanti bisa kecampuran. Maksudnya begitu. Yang boleh dicatat Quran karena masih turun wahyu. Ya. Nah, kemudian dilarang. Walaupun ada di kalangan sahabat yang mencatat, tapi catatannya pribadi itu catatan pribadi nggak boleh disebarluaskan. Nah, kapan hadis itu mulai dicatat? 200 tahun setelah Nabi wafat. Ya, 200 tahun. Ya, itulah buku-buku hadis yang kita baca itu dikumpulinnya 200 tahun, makanya sanadnya nggak kurang dari 5. Mana contoh? Al Imam Bukhari. Itu 200 tahun bukuin. An gurunya, an tabi'in, an sahabat, an Rasulillah. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai. Ya. Sampai Imam Malik pun itu udah jauh itu. Udah hampir 200 tahun. Jadi seluruh kitab-kitab hadis yang kita baca dicatatnya itu setelah Nabi wafat doang. Makanya sanadnya tidak kurang dari 5. Nah, jadi kalau untuk mengetahui hadis sahih harus diperiksa sanadnya. Ya, itu yang tadi dikatakan sanadnya syaratnya ada 3. Salah satu syarat 3 yang ada di sanad siqah an-siqah. Nah, kemudian walam yakun hunaka hadisun yukhalifuhu amala yukhalifuhu gitu. Kemudian Imam Syafi'i setelah memeriksa hadis itu lam yakun hunaka hadisun yukhalifuhu gitu. Nah, baru amal bihi, artinya titik ya, koma, habis kami amal bihi itu. Jadi jangan komanya di sini. Kalau memang udah hadis siqah, kemudian tidak ada hadis lain yang bertentangan, nah, amal bihi, nah barulah Imam Syafi'i ngambil itu hadis. Fa iza kanat hunaka hadisu mukhtalifah. No, apabila hadis itu sahih, namun ada hadis-hadis lain yang beda, isinya beda, ya. Mau bagaimana? Nah, kemudian Imam Syafi'i ngelihat apakah antara hadis yang maknanya berbeda itu ada yang duluan, ada yang belakangan. Nabi nyampeinnya duluan, ini belakangan. Nah, kalau memang ini duluan, yang diambil yang duluan, yang belakangan, ya, namanya mansukh, ya. Yang duluan nasikh. Ya. Kalau sama-sama kuatnya gitu. Itu caranya Imam Syafi'i, ya. Wa kana yata'akhkhara ahaduhuma fi zaman. Dari mana taunya kalau ini nasikh, ini mansukh? Nah, harus diteliti. Ini Nabi Muhammad bersabdanya kapan? Yang kedua, yang bertentangan kapan sabdanya? Nah, kalau nggak tahu itunya nggak bisa. Nah, itu Imam Syafi'i. Baik, nah itulah ya. Fa illam yakun nasikh wala mansukh nazara fi awsaqir riwayat. Kalau memang nggak ketahuan mana duluan, mulai belakangan, bagaimana mau mengetahui? Nah, ada lagi metode berikut, yaitu ya
Di sini dikatakan kalau memang ada riwayat lain yang lebih thiqah, ya itulah yang dipakai, ya. Fa'in takapaat, ya ada takapaat sama-sama nih, nggak ada yang lebih thiqah, sama-sama mana yang diambil, ya. Aradaha ala usulil Quran. Nah, kemudian dicocokin dengan Quran. Yang cocok dengan Quran itulah yang diambil, yang tidak cocok itulah ya, yang tidak diambil. Terakhir itu di bawah sekali khulasatul qaul. Annal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ikhtara li madhhabihi tariqan wasaton. Tuh ya, ini kesimpulannya nih. Ya, kenapa kok ulama-ulama kita milih mazhab Syafi'i? Karena Imam Syafi'i itu tariknya wasat bainal madhhabain, mazhab ahlul hadis yang terlalu keras, ya. Dan mazhab ahlul ra'yi yang terlalu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Nah, Abu Hanifah itu kalau ahlul hadis, Imam Ahmad dan Imam Malik. Lihat oleh karena itu yumkinu an-nusammiya. Kalau an-nusammiya, ya kalau ya-nya ini dibarisin harusnya ya-nya dititikin. Ya, kalau nggak dititikin, nah an-nusamma gitu. Nah ini an-nusammiya mazhabahu, mazhab Syafi'i, mazhaba ahlil wasat wal i'tidal. Tuh, mazhab pertengahan. Ya, karena kata Nabi khairul umur awsatu. Nah, inilah alasan kita mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, kita udah tahu sekarang. Jadi kalau udah tahu berarti lebih mantap. Kalau yang tadi mantap, sekarang mantap. Mudah-mudahan. Nah, ini saja sebagai pembukaan. Insyaallah panjang umur kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Baik, sebelum kita tutup dengan pengajian yang akan datang, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khitam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf saya nggak sampai selesai karena ada pengajian tempat lain. Nanti saya permisi duluan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada guru kita dan Saudara Rahmani telah memandu bacaan kitab. Kita masuki pengajian kedua yang akan pandu yang dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Busyari Mahmud. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ma'asyiral muslimin, para alim ulama, para guru, para asatiz yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Subuh hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena keterbatasan waktu, kita insyaallah akan langsung membaca kitab Risalatul Muawanah. Ini menurut informasi ini halaman 32, 17 baris dari atas. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال وإياك والإصرار وهو أن تذنب ثم لا تتوب على الفور. والواجب على كل مؤمن أن يحترز من المعاصي صغائرها وكبائرها كما يحترز من النيران المحرقة والمياه المغرقة والسموم القاتلة ولا يختار الذنب ولا يقصده ولا يتحدث به قبل وقوعه إلى آخر ما قال. قال وإياك والإصرار. Ini beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala masih berbicara tentang dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Setelah beliau sedikit membahas tentang dosa besar, beliau kemudian melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa kecil tapi yang dikekalkan, yang disebut dengan al-israr. Ini yang kemudian nanti ada kaitannya dengan fikih, ada kaitannya dengan ilmu hadis. Karena memang salah satu syarat sah atau salah satu syarat sahihnya sebuah hadis, seperti yang tadi Tuan Guru sampaikan, adalah hal yang berhubungan dengan sanad dan matan. Ada 5 syarat hadis yang sahih. Yang berkaitan dengan sanad ada 3 syaratnya. Yang berkaitan dengan matan ada 2 syaratnya. Nah, yang berkaitan dengan sanad, salah satu syaratnya adalah adalatur rawi, perawinya harus adil. Adil di sini dalam istilah ulama usul adalah adam iqtirafil kabair wa adamil israr ala saghair. Orang yang tidak terlibat dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Wa adam iqtirafi ma yukhillu bil muru'ah, dan juga tidak melakukan perkara yang bisa mencoreng nama baik. Ulama contohkan seperti makan sambil jalan, nongkrong di pinggir jalan, itu dianggap yukhillu bil muru'ah, dan dengan sebab itu hadisnya bisa ditolak karena ini terkait dengan adalah seseorang. Nah, salah satu syaratnya tadi adalah al-israr ala saghair, mengekalkan dosa kecil. Nah, ini yang diperingatkan oleh Al-Habib Abdullah, iyyaka wal israra. Ini iyyaka dhamir munfasil, iyyaka ay ihdhar atau uhadziruka, saya wanti-wanti kamu, saya peringatin kamu, jangan melakukan israr. Nah, ini diantara sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mubadarah ila taubah, orang yang paling cepat sekali taubat kepada Allah. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat digambarkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan kesalahan, jangankan dosa besar, ya, dosa kecil sekalipun itu rasa takutnya luar biasa. Ada Sayyidina Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, ini orang yang intonasi suaranya tinggi, kalau ngomong nggak bisa pelan, memang ehoknya dari sana udah gede.
Maka ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Karena salah satu dampaknya antahbatu amalukum, bisa rontok pahala ibadah kalian. Semenjak ayat itu turun, beliau enggak pernah keluar rumah. Sampai Rasulullah nyari kemana Sabit. Sahabat kemudian ngasih tahu, ya Rasulullah dia ketakutan di rumahnya. Kenapa? Kalau ngomong suaranya kencang, dia takut pahalanya rontok, maka dia nggak berani keluar. Akhirnya Rasul suruh panggil. Setelah menghadap, Rasul katakan, ayat ini tidak turun kepada orang seperti kamu. Ya memang intonasi suaranya tinggi, ya. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang, ya, di mobil atau di bis, satu bis ngelihat semuanya. Kenapa? Suara kita kencang. Kita suruh pelani-pelani dikit, ya. Ntar begitu lagi, karena memang intonasinya udah setelannya begitu. Nah, jadi sahabat Nabi ketika melakukan kesalahan, mereka cepat sekali kembali kepada Allah. Bahkan dalam riwayat ada seorang sahabat namanya Ma'iz radhiyallahu taala anhu. Jadi suatu hari dia pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Tuhan Rasul, bersihkan aku. Kata Nabi, waihak, celaka kamu, irji wastaghfir, cukup ente pulang, cukup minta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah pergi. Dikejar lagi oleh Sayyidina Ma'iz, ya Rasulullah, tahhirni, Tuhan Rasul bersihin aku, sucikan aku. Sampai 4 kali. Kali keempat Rasul bertanya, emang kesalahan ente apa? Kata Sayyidina Ma'iz, laqad zanait, aku telah berzina. Oh, rupa-rupanya bukan dosa kecil, ini dosa besar. Ya. Akhirnya Nabi SAW kembali bertanya, abika junun, ente gila? Mana ada orang ngaku berdosa yang konsekuensinya dia bakal dirajam sampai mati. Ente gila? La ya Rasulullah, ma bi min junun, enggak, saya enggak gila. Sampai Nabi ulangin pertanyaan ini 4 kali. Kata ulama itu fi maqami asy-syahadah, 4 kali menggantikan posisi 4 orang saksi. Iya saya enggak gila, iya saya enggak gila. Akhirnya dihukum rajam sampai meninggal. Nah, ini yang diingatkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, iyyaka wal israr. Waspada, jangan sampai melakukan israr, melanggengkan dosa. Yang kemudian beliau jelaskan definisinya, wa huwa an tudhniba thumma la tatuba 'alal fawr, yaitu engkau melakukan dosa dan engkau tidak segera minta ampun kepada Allah. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sedang di majlis, tiba-tiba datang seseorang. Ketika dia datang bergabung dengan majlis, kata Sayyidina Utsman, inni ara fi ainaika atharal ma'siyah, ane ngelihat di mata ente ada bekas dosa. Ini orang bingung, ya. Kemudian dia berkata, awahyun ba'da nubuwah, emang sesudah Nabi masih ada yang dapat wahyu? Karena sudah meninggal. Tahu dari mana ente yang berbuat maksiat? Kata Sayyidina Utsman, enggak panjang kalam. Kata beliau, satara atharahu walau ba'dahin, ente bakal ngerasain akibat dari dosa itu walaupun setelah sekian lama. Karena orang ini enggak ngakuin, ya. Rupa-rupanya tadi di jalan sebelum sampai ke majelis dia memandang yang haram. Ketika di muka syafa oleh Sayyidina Utsman, alih-alih dia cepat-cepat taubat, dia justru nantang, emang ente Nabi dapat wahyu? Setelah 40 tahun semua hafalan Qur'annya hilang, kagak ada tersisa, waliyadzubillah. Ini yang diingatkan oleh Habib Abdullah, jangan mengekalkan dosa, ya. Cepat taubat kepada Allah kalau kita memang terlibat dalam dosa. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Hatib bin Abi Balta'ah ini ikut perang Badar. Kita tahu kedudukan ahli Badar yang istimewa. Wa ma yudrika la'alla Allah ta'ala ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi, Allah berfirman kepada yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Hatib bin Abi Balta'ah ini melakukan satu kesalahan besar. Orang sekarang sebut sebagai pengkhianatan kepada negara. Ketika Rasulullah SAW
sedang merencanakan peperangan atau penyerbuan kepada orang-orang Quraisy, Hatib bin Abi Balta'ah menyelundupkan informasi supaya dikirim ke Mekah, ngabarin orang Mekah bahwa nanti Rasulullah akan menyerang mereka. Jibril alaihissalam kemudian turun ngasih tahu Rasul, itu Hatib bin Abi Balta'ah ngerencanain sesuatu. Saat ini dia telah mengutus seorang wanita dan menyelipkan informasinya di sela-sela rambutnya. Perempuan pakai konde, nah di balik kondenya itu ada surat rahasia, di situ diumpetin. Akhirnya Rasul mengutus Sayyidina Ali dan satu orang sahabat ngejar Hatib. Ditentuin oleh Nabi, nanti kamu temuin dia ada di kawasan ini. Belum ada Google Map saat itu, tapi ini Google Map langit. Sampai di tempat yang Nabi ceritakan, Sayyidina Ali ketemuin wanita tadi. Ditanya, dikonfirmasi, itu perempuan awalnya nggak ngaku. Sayyidina Ali kemudian melakukan tindakan investigasi akhirat nih. Kata beliau, la ujarridannaki, kalau kamu nggak ngaku juga, ane telanjangin ente, ane periksa semua tubuh ente. Ini perempuan ketakutan, harga dirinya jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal. Maka akhirnya dikasih tahu, iya ini ane umpetin di rambutan. Dikeluarin, dikasih suratnya, dibawa oleh Sayyidina Ali menghadap Rasulullah SAW. Hatib dipanggil, dikonfrontasi sama Nabi SAW, benar ente yang melakukan ini. Akhirnya dia menjelaskan bahwa yang saya lakukan ini semata karena saya takut keluarga saya diganggu di Mekah oleh orang-orang Mekah. Jadi nyari mukanya dengan cara ngebocorin informasi. Tapi dia segera tobat, dia minta ampun kepada Allah. Ketika para sahabat, ya Rasulullah ini pengkhianat, kita bunuh aja. Kata Nabi, dia ikut perang Badar. Ente tahu apa yang Allah katakan kepada yang ikut perang Badar? Enggak ada dosa bagi mereka. Ini alasan ulama untuk membedakan kesalahan para sahabat dan selain sahabat Nabi. Ada Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, yang dia bersaksi di zaman Sayyidina Umar bahwa Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi telah berzina. Karena rumahnya betul adep-adepan. Ketika dia sedang buka jendela, pas kebetulan jendela tetangganya Mughirah terbuka dan dia sedang kumpul dengan perempuan. Bahasa hadis itu lagi nunggangin perempuan. Akhirnya dipanggil teman-temannya yang lagi bertamu. Lihat tuh dia lagi berzina. Akhirnya bersaksilah mereka. Kata Sayyidina Umar, ini jangan sampai mencoreng nama sahabat. Masih sahabat Nabi berzina. Al-Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi, yang bersaksi Abi Bakrah juga sahabat Nabi, dengan dua orang sahabat beliau. Akhirnya dikumpulin, kan harus terpenuhi syarat 4 orang saksi. Ini yang keempat ini menentukan, karena yang 3 udah bersaksi, tinggal 1 lagi. Kalau yang keempat ini mengaku melihat seperti syarat yang disyaratkan oleh Nabi bahasakan seperti celak mata masuk ke dalam tempatnya, atau dalam bahasa hadis yang lain seperti timbak masuk ke sumur. Kemaluan laki-laki berada di dalam kemaluan perempuan. Kayak begitu nggak ngelihatnya? Kalau kayak begitu baru bersaksi, kalau nggak jangan. Kata Abi Bakrah, saya bersaksi. Yang 2 juga saya bersaksi, tinggal nunggu yang 1. Yang 1 namanya Sayyidina Ziyad. Ini menentukan. Kalau memang yang keempat ini betul persaksiannya, repot ini. Akhirnya kata Sayyidina Umar, mudah-mudahan kagak jadi yang keempat. Yang keempat ditanya, ya Ziyad, ente ngelihat? Kata Ziyad, enggak, saya cuma ngelihat perbuatan yang tidak senonoh. Enggak terang-terangan mengatakan kemaluannya ada di dalam kemaluan perempuan. Sayyidina Umar, alhamdulillah, enggak jadi. Nah, terus ditegakkanlah hukum qadzaf kepada yang 3 orang ini, karena persaksian mereka enggak cukup. Dicambuk mereka seperti cambukan bagi orang yang mabok 80 kali. Nah, karena telah dicambuk, bagaimana persaksian mereka ini? Ini kan namanya melakukan pelanggaran, qadzaf, menuduh orang berzina. Ternyata kurang syarat. Ulama membedakan antara qadzaf yang dimaksud menuduh seseorang berzina dengan saksi yang kurang. Emang dilihat, tapi kebetulan saksinya kurang. Bukan berarti dia bohong. Maka ditegakkan hukum qadzaf, bukan karena dia dusta, bukan karena dia nuduh tanpa bukti, tapi saksinya kurang atau syaratnya kurang. Ini yang oleh ulama dikatakan tidak sama, sehingga tetap riwayat Sayyidina Abi Bakrah
ada 132 hadis yang beliau riwayatkan. Dari 132 hadis ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata ulama, kenapa Imam Bukhari tetap menerima hadis Abi Bakrah? Karena memang persaksian beliau betul. Lalu bagaimana dengan Mughirah yang tertuduh melakukan zina? Ini yang kemudian dijelaskan oleh ulama, itu salah sangka. Perempuan yang disangka orang asing namanya Ummu Jamil, ini wanita cakep di zaman itu. Ternyata mirip dengan istrinya Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya Mughirah dengan tuduhan itu bebas, dan Abi Bakrah dengan qadzabnya itu tetap juga terjaga dari dihilangkannya syahadah beliau. Ini yang tadi dijelaskan oleh Habib Abdullah, bahwa para sahabat Nabi kalau melakukan kesalahan itu ada takwilannya atau ada jawabannya. Yang kalau kita baca sepotong-sepotong, kok sahabat Nabi berzina? Atau tadi dengan Sayyidina Abi Bakrah, kok sahabat Nabi justru bersaksi palsu? Nah, ini kan perlu penjabaran. Nah, ini beliau menyampaikan poin ini. Jangan melanggengkan dosa kecil dan jangan cari-cari alasan, sahabat Nabi aja berzina. Ada Ma'is yang dicambuk sampai mati, dirajam sampai mati. Ada perempuan yang dirajam sampai mati karena ngaku berzina. Ketika lakinya diinterogasi, lakinya nggak ngaku, bebas. Sayyidina Ma'is juga begitu, ngaku berzina. Ketika Rasul katakan idzab ila imraati hadza fa in tarafat farjumha, tolong tanya wanitanya ngaku nggak dia. Kalau ternyata dia nggak ngaku, maka jangan dirajam. Ternyata tuh perempuan nggak ngaku, pelakunya laki-laki ngaku, yang perempuan kagak. Kecuali kalau ditetapkan hukum itu berdasarkan saksi, itu nggak bisa nggak ngaku. Kalau ini Ma'is berdasarkan pengakuan, dia ngaku berzina, perempuannya kagak ngaku. Nah, ini sebahagian jawaban ulama ini terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Beliau cuma mengingatkan ini, jangan melakukan israr. Wal wajib ala kulli mu'minin ayahtadida minal ma'asi. Menjadi kewajiban bagi setiap individu mukmin untuk membentengi diri, al-hirz, dari segala bentuk maksiat, saghairiha wa kabairiha, baik yang kecil-kecil maupun yang besar. Dari saghair dari saghira, kabair dari kabira. Al-Imam Adz-Dzahabi menulis kitab judulnya Al-Kabair. Itu berisi tidak kurang ada 75 jenis dosa besar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menulis kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, berisi tidak kurang ada 200 dosa besar. Kalau kita ditanya, coba sebutin apa saja contoh dosa besar, nyampe nggak 70 yang kita tahu, apalagi sampai 200. Berarti ada tindakan atau ada perbuatan di sekeliling kita yang mungkin selama ini kita sangka itu dosa kecil, ternyata dosa besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka remeh, tapi ternyata di sisi Allah itu besar. Nah, kama yahtaridu minan niranil muhriqa, sebagaimana seseorang membentengi dirinya atau menghindari dari api yang membakar. Jauhin dosa seperti kita menjauhi api. Wal miyahil mughriqa, dan seperti air yang menenggelamkan. Was-sumumil qatilah, seperti racun yang membunuh. Wala yaqtaru dzanba wala yaqsidu, jangan sengaja melakukan dosa dan jangan merencanakan perbuatan dosa. Wala yatahaddats bihi qabla wuqu'i, kalaupun terjerumus jangan diceritain. Kata Nabi, tidak ada dosa yang lebih besar dari orang yang melakukan dosa di malam hari kemudian Allah tutupin, paginya diceritain. Semalam gua habis nyopet, semalam gua habis ngerampok, semalam Allah tutupin, gak ada yang tahu, dia sendiri yang nyeritain. Nah, itu Nabi katakan dosa yang paling besar, bahkan lebih besar dari dosa itu sendiri. Ya, ini yang disebut dengan al-mujaharah bisu, terang-terangan melakukan dosa. Qala wala yafrah bihi ba'dal wuqu', jangan merasa senang kalau sudah terjerumus pada dosa, justru menyesal, justru tobat. Kalau seseorang melakukan dosa kemudian dia tobat, bisa jadi keadaan dia lebih baik dari orang yang melakukan taat. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, rubba ma'siyatin awrasat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Betapa banyak dosa yang mewariskan rasa inkisar, menyesal, lebih baik daripada taat yang melahirkan kesombongan.
Sayyidina Fudail bin Iyad itu mantan perampok, tapi ketika dia menyesal akhirnya jadi ahli ibadah, digelari Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah suci. Dan banyak contoh-contoh ulama yang latar belakangnya itu pelaku kriminal bahasa kitanya, tapi setelah dia tobat jauh lebih baik keadaannya daripada orang yang udah lama baik. Dan yang diingatkan oleh beliau, jangan gembira kalau melakukan dosa. Li'annal wajib 'alaika satruhu wa karahatuhu, karena kewajiban bagimu adalah menutupi dosamu dan membenci. Jangan girang. Wal mubadarah bitaubah minhu fil hal, dan menyegerakan diri untuk segera taubat. Jadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala panggil itu pelaku dosa. Kemudian Allah katakan, ya abdi hal zalamaka katabati, wahai hambaku lihat catatanmu, ada enggak yang tidak engkau lakukan tapi dicatat sama malaikat? Enggak ya Rabb, ini semua emang yang saya kerjain. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah yang engkau lakukan ini engkau lakukan di dunia itu dengan kesadaran? Dikatakan na'am ya Rabb, semua saya kerjain dengan kesadaran. Kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya fa ana asturuha al-yaum. Dulu di dunia aneh tutupin, kagak ada yang tahu. Sekarang aku hapusin dosa-dosanya. Jadi salah satu alasan Allah mengampuni dosa, kalau saat di dunia dosa kita ditutupin oleh Allah. Sehingga kalau orang habis melakukan maksiat justru nyeritain, waliyadzubillah, itu nanti di akhirat sulit dapat ampunan dari Allah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tulisan Al-Habib Abdullah bin Alwi Adhad senantiasa menginspirasi kebaikan bagi kita dan menggerakkan kita untuk senantiasa memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan kepada guru kita yang dipercayai yang telah membantu kita. Sebelum kita berikan sambutan pada guru kita dari Mawar tadi, kami mohon dibacakan surat Al-Fatihah para jamaah sekalian dan para ulama baik. Insyaallah ya, Ketua DKM Masjidah Taqwa ini mencalonkan diri DPRD DKI, ya. Al-Mansur Hidayatullah itu dicalonkan menjadi DPRD DKI. Kita doakan kepada Al-Fatihah, mudah-mudahan mereka semua yang dicalonkan dari para ulama, ya, para asatidz, mudah-mudahan menggapai. Juga kita doakan ya pemimpin kita nanti insyaallah yang peduli kepada Islam semuanya. Saya nggak sebutkan namanya, kita sudah tahu semua. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan negara kita ini. Allah berikan penguasa-penguasa yang peduli kepada Islam dan yang menolong Islam. Diberikan yang oleh kunjungan soleh Nabi Al-Fatihah. Acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang disampaikan oleh Haji Mawar Tadi. Padanya kami persilakan. Selalu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fadilatul ulama wal habaib wal asatidz wal muallimin al muhtaramin wal mukarramin. Para ulama, para habaib, para guru, ustaz, kiai, muallim, insyaallah pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Utamanya guru-guru kita yang barusan memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada kita. Kita doakan guru-guru kita semuanya dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Saleh Rahmani, Kiai Haji Busyairin Al-Fis, Habib Syekhan, Ketua Masjid Al-Mansur, dan Kiai di masjid ini, Kiai Salman, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang banyak sekali pada pagi hari ini, insya Allah berkumpul kita dengan orang-orang yang berilmu dan orang-orang baik, ketularan kebaikan dan ketularan ilmu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita pengajian yang ke-577. Ada yang baru ikut 2 kali. Alhamdulillah, sempat juga kecatat kalau nanti di akhirat ini ada rombongan al-bahsi wa tahqiq, kita alhamdulillah. Wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau nanti ada rombongannya al-bahsi wa tahqiq, kita ngikut gak rasanya? Kayaknya ngikut, padahal baru 2 kali. Tahun ini 2 kali. Pengajian ini udah dimulai 30 tahun yang lalu. Tahun 93, hari ini 577. Kita ngikut ke berapa? Kita ngikut sebenarnya udah banyak juga yang kita ikutin. Yang kita ikutin udah banyak juga. Tapi sempet tawakuf sementara karena ada alasan teknis, ada alasan non teknis, ada alasan macam-macam. Yaitu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok pengajian kita tidak ada aral yang melintang lagi, nggak ada halangan lagi, pada sehat walafiat. Saya senang sekali, bersyukur, alhamdulillah hari ini saya lihat wajahnya cengar, wajahnya berseri-seri, senyumnya kelihatan. Saya sudah ngomong kemarin, kita nggak boleh sedekah meskipun dengan senyum. Sekarang kita udah boleh sedekah dengan senyum. Udah senyum aja, kalau nggak punya duit ya senyum. Insya Allah besok banyak duitnya. Insya Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya sebenarnya siapnya ngaji, bukan ngomong. Tapi saya pikir tadi Ketua Al-Bahsi wa Tahqiq di pengajian yang pertama di Darussalam sana, kita sudah tahu bahwa Al-Bahsi wa Tahqiq itu nanti insya Allah dikomandanin oleh Pak Fauzi Bowo. Tadi malam beliau bilang saya mundur pagi-pagi nggak bisa ngaji karena ada alasan sedikit kesehatan. Alasan sedikit kesehatan. Saya minta doa semuanya beliau disehatkan oleh Allah SWT. Bukan dalam artian sakit, saya katakan alasan kesehatan sedikit saja. Tapi ya beliau saya katakan harus irit-irit, jangan terlalu royal mau kemana-mana kalau nanti pada akhirnya jadi fatal. Beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Banyak masih kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya dia pagi tidak bisa hadir, dia akan punya kegiatan yang siang, insya Allah akan lebih seger gitu. Kita doakan semoga beliau
disehatkan, disegerin badannya. Insya Allah pengajian berikutnya nanti ada yang ketiga nih. Saya ingin sampaikan di pengajian yang kedua tahun ini, dari minggu sebelumnya ke sekarang itu alatnya 2-0. Jadi ini ketiga. Kemarin ada beberapa pertimbangan. Insya Allah ke depan alatnya 1. Tahu alatnya 1? Saya sengaja pakai bahasa Mampang sini. Alatnya 1 ya, Saudara Mansur ya. Paham kali ya? Alatnya 1. Jadi minggu depan, pekan depan nih Sabtu kosong. Pekan berikutnya Ustaz Imam kemana? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Ya insya Allah pekan berikutnya ke Tangkuban Perahu. Ngajinya sama insya Allah. Yang ngajar juga seperti diumumkan di awal di Masjid Darussalam sama. Insya Allah kita mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan dan Jakarta diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat hari ini ada camat datang, ada sekcam datang, iya, ada camat datang nih, camat ini Pak Camat datang, lurah datang nggak? Lurah perempuan soalnya sini nih, lurahnya perempuan. Tapi ada yang laki-laki, kasih kesranya ada juga. Sekcamnya tuh di belakang, setia orangnya, insya Allah. Dan beberapa pejabat yang lainnya. Dan ini sebenarnya hari ini wali kota juga terjadwal, tapi wali kota banyak pengajian. Saya ingin sampaikan, saya terima kasih dengan Al-Bahsi wa Tahqiq. Karena gara-gara, mungkin ya, gara-gara, ini bukan kehendak Allah, gara-gara Al-Bahsi wa Tahqiq pada zaman tahun 93 itu subuh berjamaah apalagi pakai ngaji jarang. Waktu pertama kali, ada nggak yang ikutin pertama kali ngaji Al-Bahsi wa Tahqiq tahun 93? Yang pertama, kedua, sampai ke 100 gitu masih berat. Karena pasti ngaji subuh pagi sebelum subuh ngumpul begini itu bukan tradisi yang mudah. Zaman itu susah. Sekarang di Jakarta Selatan, nih saya sekarang hari ini undangan 2 sebenarnya. Tapi karena Pak Fauzi nggak sempat kemari, ya saya harus hadir pada kesempatan. Padahal ada banyak pengajian. Saya saja undangan 2, wali kota banyak undangannya, saya nggak ngerti Pak Camat, banyak pengajian. Sekarang pengajian subuh berjamaah itu bukan sekota, bukan sekecamatan satu, tapi tiap kelurahan udah ada majelis taklim subuh berjamaah. Ini keberkahan dari yang pernah kita dulu niatkan di majelis Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam. Jadi ramai banget. Jadi nanti minggu yang lalu pada giliran yang pertama wali kota hadir. Sekarang wali kota nggak hadir, tapi beliau insya Allah beliau hadir di pengajian yang lain karena saking banyaknya pengajian subuh baik hari Sabtu maupun hari Ahad dan hari-hari yang lain. Insya Allah ini menjadi syiar. Saya sampaikan kepada pengurus Al-Bahsi, saya katakan kalau masjid ini At-Taqwa kira-kira penuh, ini penuh. Kalau masjid ini penuh, insya Allah ini berkah banget. Di pengajian lain mungkin agak kurangan dikit. Saya bilang bukan kurangan, tapi kebagi. Ada yang ngaji di Al-Bahsi, ada yang ngaji di tempat yang lain. Saya husnuzon saja. Tapi ada juga nggak yang ketinggalan ngaji, nggak ngaji, kesiangan. Sekarang kalau yang kesiangan, saya berharap nanti dibantu dengan teknologi. Jadi kalau nggak ngaji di sini misalnya, nanti insya Allah pada giliran berikutnya kita akan buka kelas online-nya yang live. Jadi nanti saya minta nih ada tim kita di Al-Bahsi wa Tahqiq nanti secara live dapat diikuti melalui link tertentu, apakah YouTube atau Zoom nanti. Tapi hadir di majelis itu lebih banyak nggak pahalanya? Kita nggak ragu ya kalau ngaji datang ke masjid, insya Allah kita lebih banyak pahalanya. Kan kadang-kadang kita nggak sempet atau ada halangan, ada uzur gitu ya. Kalau ada uzur, insya Allah dibantu pakai ini. Nanti kalau nggak sempat ngaji di sini, ya ngaji sambil rebahan di rumah juga masih bisa. Pahalanya dapat juga meskipun nggak banyak banget gitu ya.
insya Allah dapat juga pahalanya dan dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya terima kasih. Tahun ini baru yang kedua, tapi secara kumulatif ada 577 pengajian yang sudah kita langsungkan. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai rombongan besar dari Al-Bahsi wa Tahqiq. Ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon doa kepada semua untuk saudara-saudara kita. Tadi saya sampaikan, tadi ada minta doa, ada yang doanya Kiai Salman, tadi ada Kiai Al-Mansur. Pokoknya kita doain semuanya, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dari Allah, kesehatan dari Allah. Insya Allah kita semua dapat kekuatan untuk semakin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain juga buat Jakarta, doain buat Indonesia, doain buat kita semuanya. Insya Allah Jakarta, Indonesia semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saja yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Bang Yai Muhammad Abdul Salam. Kami mohon maaf ya, karena mungkin diskomunikasi, kami mohon maaf yang sebesarnya. Pada Yai Muhammad Abdul Salam kami persilakan. Ya, sudah ya 15 menit atau 10 menit yang penting diisi. Sallallahu alaihi Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para pejabat pemerintahan, para hujjaj, hafizakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para hadirin rahimakumullah taala, hafizakumullah jami'an. Insyaallah setelah saya ada kesepakatan dengan panitia Majelis Al-Bahth wa Tahqiq ini, saya akan menyampaikan pelajaran singkat insyaallah, sama hampir mirip dengan kitab guru kita almarhum Dr. Ahmad Nahrawi Abdul Salam. Namun kitab Dr. Nahrawi Abdul Salam adalah khusus membahas pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi saya akan insyaallah menyampaikan pelajaran mengenai, bukan khusus pada pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi semua ulama Asy-Syafi'iyah insyaallah, semua madhab Asy-Syafi'iyah. Maka saya ini insyaallah akan menyampaikan pelajaran yang berjudul Al-Madkhal Al-Wajiz ila madhab Asy-Syafi'iyah. Al-Madkhal Al-Wajiz ila madhab Asy-Syafi'iyah. Apa yang dimaksud dengan al-madkhal? Al-madkhal artinya adalah tempat kita memasuki ke suatu ruangan. Pintu disebut al-madkhal. Kemudian at-tariq juga disebut apaan? Al-madkhal. Kalau al-wajiz adalah berarti singkat insyaallah. Karena waktu kita enggak terlalu banyak, kesempatan enggak terlalu banyak, jadi saya usahakan adalah saya akan menerangkan dengan singkat insyaallah. Ila madhab Asy-Syafi'iyah, ini yang penting adalah karena insyaallah pembahasan kita adalah bukan khusus kepada pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, namun semua yang yunsab ila Asy-Syafi'iyah. Dan insyaallah yang kita pelajari adalah yang pertama riwayat ringkas dari
Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian tahap-tahapan perkembangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau dalam kitab Syekhina Dr. Ahmad Nahrawi hanya disebut 4 tahapan gitu, sampai tanggal Tajuddin As-Subki. InsyaAllah dalam pembahasan kita mungkin sampai abad sekarang insyaAllah, 14 abad insyaAllah. Kemudian kita juga akan membahas kitab-kitab yang penting dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian kaidah-kaidah usul, kaidah qawaid al-fiqhiyah, tapi secara ringkas apa yang membedakan mazhab Asy-Syafi'i dengan mazhab yang lain. Karena kitabnya itu enggak ada gitu kan, istilahnya enggak ada, jadi atau ada tapi cukup tebal ya, 600 halaman lebih. Jadi saya terpaksa menyusun sendiri insyaallah. Jadi saya berusaha menyusun sendiri, mungkin sekitar kurang dari 100 halaman saya usahakan menyusun kitab itu ya. Alhamdulillah saya sudah mulai menyelesaikan al-muqaddimah dan daftar isi, alhamdulillah baru sekitar sampai 4 bab insyaallah. Saya sebenarnya ingin menerangkan apa yang maksud dengan al-madkhal ila madhab al-Imam Asy-Syafi'i, namun saya merasa waktu kita sudah mau habis ya insyaallah. Jamaah sudah mulai ini ya, sudah gelisah gitu ya. Padahal ini makanan ilmu insyaallah. Makanan ilmu lebih penting daripada makanan jasmani. Namun insyaallah saya tidak lama cukup ya kira ya. Lanjut aja 1 jam gitu. 6.20 ya. Saya sebenarnya bingung, jadi ini jatah terakhir, jadi mau berapa menit begitu istilahnya. 12 menit. Jadi insyaallah saya akan berusaha begitu menyampaikan apa yang dimaksud dengan al-madkhal ila madhab al-Imam Asy-Syafi'iyah atau madhab Asy-Syafi'iyah, dan saya juga menyebutkan beberapa maraji' atau referensi, termasuk kitab Ustadzina Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Jadi sebenarnya adalah saya terus apa? Agak lama juga saya tulis ini. Biasanya udah 6:30 kita ini. 5 menit lagi. Jadi sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari al-madkhal ini? Secara ringkas, yang pertama kita mengetahui bahwa atau kita mengetahui sejarah singkat sahibul madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau orang ingin membaca secara luas ya silakan baca dalam kitab Syekhina Dr. Nahrawi Abdus Salam ya. Saya insyaallah akan menyampaikan cerita singkat sahibul madhab ini hanya mungkin dalam 2 halaman atau 3 halaman insyaallah gitu kan, karena ingin ikhtisar aja gitu, tapi bukan sekarang ya gitu kan. Kemudian insyaallah kita akan mengetahui ulama al-madhab tabaqat-tabaqat, mulai dari murid-murid al-Imam Asy-Syafi'i secara langsung, murid dari murid al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian seteruslah sampai insyaallah pada abad sekarang ini siapa ulama Syafi'i yang dianggap ulama yang mempunyai nama gitu, punya karangan yang mu'tamad, yang sering kita gunakan untuk mempelajari ilmu al-fiqh, seperti Zainuddin Al-Milyabari, kemudian Syamsuddin Ar-Ramli, Syekh Abdullah bin Salim Al-Bisri, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Sulaiman Al-Bujairami, Sulaiman Al-Jamal, kemudian Syekh Ibrahim Al-Baijuri,
Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, sahibu apa? Sahib I'anatul Talibin, ya, yang wafat 1310 Hijriah. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, sampai kemudian Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi, ya, kemudian sampai ke guru-guru kita Syekhina Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahumullah ta'ala jami'an. Jadi itu insyaallah kita akan mengetahui sirah-sirah ulama secara ringkas insyaallah. Kemudian kutub-kutub ulama kita, apa kutub yang mu'tamad, apa kitab dalam fikih yang kurang mu'tamad insyaallah. Kemudian apa lagi ya, yang penting adalah mustalah istilah dalam fikih. Apa yang dimaksud dengan al-azhar, al-zahir, al-asah, al-sahih, al-madhab, apa lagi ya, syekhuna apa lagi ya, Syekhul Islam, al-Syeikhan, al-Qadhi, al-Ustad, al-Imam, dan yang lain-lain. Itu istilah penting dalam madhab. Siapa orang yang ingin mempelajari madhab Asy-Syafi'iyah harus mengetahui istilah-istilah ada yang kitab-kitab fikih. Nah, saya rasa cukup ya insyaallah. Jazakumullah khairan wa insyaallah naltaqi fi liqa'atin ukhra. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan ketemu 2 minggu lagi di Masjid Tangkuban Perahu. Sambil kita membaca selawat kamilah, kita rukuk atau kita masing-masing. Yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, yang kemudiannya untuk al-bahsi wa tahqiq assalam. Dengan baca selawat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangin umur kita, keluarga kita. Allah berikan kita hidup berkah selamat di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Masjid At-Taqwa tambah berkah. Saudara-saudara kita yang sudah berangkat, yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, Allah mudahkan dalam melaksanakan ibadah hajinya, umrahnya dan ziarahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita, keluarga kita membawa iman Islam mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi al-hamdu wa tawbani bihil qurab wa tuqda bil hawaj wa tunaru bil rabai wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi kullu nadi wa nabatin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi al-hamdu bil qad wa tawbani bihil qurab wa tuqda bil hawaj wa tunaru bil rabai wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi kullu nadi wa nabatin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi al-hamdu bil qad wa tawbani bihil qurab wa tuqda bil hawaj wa tunaru bil rabai wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi kullu nadi wa nabatin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi al-hamdu bil qad wa tawbani bihil qurab wa tuqda bil hawaj wa tunaru bil rabai wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi kullu nadi wa nabatin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi al-hamdu bil qad wa
وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار بالرغائب وقتل الخوارج ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل القدر ونبذ بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل القدر ونبذ بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل قدر ونبذ بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل قدر ونبذ بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل قدر ونبذ بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل قدر ونبذ بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل قدر ونبذ بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل قدر ونبذ بعدد كل معلوم له. Jadi 2 minggu lagi kita Tangkuban Perahu, namun tanggal 1 Juli yang harus kita ngaji tapi diliburin karena itu hari raya tanggal 12 Zulhijjah. Nanti 15 Juli di Masjid Al-Istiqomah. Untuk doa terakhir kita persilakan kepada Habib Johan. أصحاب رسول الله والتيابين الصديقين الأخيارين جميع أولياء والصالحين العلماء العاملين جميع لأبي وعلوي ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأخواننا وأجدادنا وأجدادنا ومشايخنا وأقاربنا ومن حرص علينا بالدعاء من أحبنا به ومن صلى في هذا البيت ومن بنى هذا المسجد وقفه لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ان الله يتبشرنا وبشر بالمغفره والرحمه وان الله يعيد علينا بركاتهم واسرارهم واحوالهم وعلوم في الدين والاخره بحمد النبي وعلى النبي بسر الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم انا نسالك بحمد سوره الفاتحه وتكفير الفاتحه بمعجزه سوره الفاتحه يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يا من لعبده يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم انت رجونا يا الله اللهم انت رجونا وانت مقصودنا يا ذا الجلال والاكرام فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم
استجب دعوانا يا الله. الله استجب دعوانا يا ذا الجلال والإكرام. الله استجب حاجات المؤمنين. الله استجب حاجات المؤمنين. الله استجب حاجات المؤمنين. الله استجب دعاء والدينا، واستجب دعاء مشايخنا، واستجب دعاء ملائكة المقربين يا فتاح يا سبيل يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نقول Terima kasih kepada para ulama dan kami atas nama keluarga dan sekaligus Allah takwa mohon maaf kepada para ulama pada kami yang kami bisa